Dunia MMA lagi-lagi bersiap untuk sebuah laga yang penuh tensi. UFC 320 bakal jadi saksi rematch antara Magomed Ankalaev dan Alex Poatan Pereira, duel yang bukan cuma tentang sabuk juara kelas berat ringan, tapi juga soal gengsi, harga diri, dan pertaruhan legasi. Pertemuan pertama mereka di UFC 313 Maret lalu udah jadi titik balik yang gak bakal dilupain fans. Saat itu semua orang kaget karena Ankalaev bukan cuma menang, tapi berhasil bikin Pereira kelihatan ketakutan di area yang seharusnya jadi kekuatan utamanya, striking. Padahal sebelumnya, nama Pereira udah kayak mitos. 3 kali sukses mempertahankan sabuk selama 16 bulan bikin dia dianggap salah satu monster paling berbahaya di UFC. Tapi malam itu, Poatan kehilangan auranya. Semua orang tahu kalau ancaman takedown dari Ankalaev bikin game striking Pereira berubah total. Sesuatu yang dulu nggak pernah kita bayangin bakal kejadian. Pria yang dikenal sebagai Algojo KO justru kelihatan ragu-ragu, nggak pede, bahkan kelihatan main aman. Dan hasilnya, keputusan mutlak buat Ankalaev. Yang bikin kejutan makin besar teman-teman, Ankalaev sebenarnya nggak dominan di ground kayak yang banyak orang prediksi. Dia gagal bawa fight ini ke matras, tapi tetap unggul di striking, sesuatu yang seharusnya jadi wilayah kerajaan Pereira. Buat fans hardcore, ini kayak dunia kebalik. Magomed datang dengan game plan solid, sabar, dan mental baja. Dan sekarang, duel kedua mereka bakal jadi ajang pembuktian. Apakah Ankalaev bisa nunjukin kalau kemenangan itu bukan kebetulan atau Poatan bangkit dari keterpurukan dan reclaim tahtanya? Ngomongin Poatan, banyak yang ngerasa kalau ini bukan lagi soal skill, tapi mental. Dari debutnya tahun 2021 sampai naik jadi raja light heavyweight, Pereira emang gila aktifnya. Gak banyak petarung yang berani fight sesering dia di level setinggi itu. Imbasnya, duit ngalir deras, popularitas meroket, dan tentu aja gaya hidup berubah. Buat sebagian orang, ini prestasi luar biasa. Tapi buat yang skeptis, ini justru bibit masalah. Salah satunya datang dari Zhang Mingyang, pendatang baru di divisi ini yang namanya mulai naik setelah duel di UFC Shanghai meskipun kalah dari Johnny Walker. Dalam obrolannya bareng media, Mingyang punya pandangan unik. Dia percaya Pereira udah nggak segila dulu soal motivasi. Menurutnya, duit yang kebanyakan bisa bikin petarung hilang lapar. Katanya, kalau lo udah tajir melintir, nggak bakal sama rasanya kayak waktu lo berjuang dari nol. Waktu lo masih lapar, waktu setiap fight adalah soal bertahan hidup. Yeah, I think still Ankalaev can defend his title because I think Pereira is not as motivated as before. So I mean, if we can get the old Pereira back, he's still the better striker than Ankalaev. But for now, if he still fought like the way like he fought last fight, I think Ankalaev can still win this fight because he has earned too much money. He's too rich. I think it's no matter who you are, as a fighter or as a human being, if you are too rich, you are just like a kind of lack of motivation as when you are young, when you are poor, when you are hungry. Kalau dilihat dari kacamata fans, komentar ini memang agak pedas. Tapi Mingyang punya sedikit benarnya. MMA udah berkali-kali kasih kita contoh gimana petarung yang udah terlalu nyaman akhirnya turun performa. Conor McGregor adalah kasus paling segar diingatan. Dulu gila banget di oktagon, tapi setelah jadi miliarder, ceritanya beda. Nah, apakah Poatan juga bakal ngalamin nasib serupa? Ini yang bikin rematch ini punya bumbu psikologis yang kental. Meski skeptis sama motivasi Pereira, Mingyang nggak sepenuhnya nutup peluangnya. Dia bilang kalau kita bisa lihat Poatan lama balik, peluang dia ngerebut sabuk tetap ada. Poatan yang agresif, penuh keyakinan,
dan gak takut duel di striking. Sayangnya, Mingyang ragu versi itu bakal muncul kalau mindset Pereira masih sama kayak di pertarungan terakhir. Dengan bahasa lain, kalau Poatan tetap ragu-ragu dan main aman, Ankalaev bisa ulangin skenario lama. Di sisi lain, Magomed Ankalaev sekarang berada di puncak dunia. Kemenangan atas Pereira bikin dia resmi jadi raja light heavyweight dan lebih penting lagi, ngasih validasi bahwa dia bukan sekadar petarung grappling tapi striker yang matang. Banyak orang ngira Ankalaev bakal jadi petarung Rusia yang tipikal cuma ngandelin takedown dan ground control, tapi kenyataannya dia tampil beda, nunjukin variasi striking yang bikin Poatan frustrasi. Pertanyaannya sekarang, apakah Ankalaev bisa ulangin game plan itu atau justru bawa kejutan baru? Satu hal yang pasti teman-teman, dia punya mentalitas predator. Nggak ada drama, nggak banyak bacot, fokusnya cuma satu, menang. Dan kalau ngelihat kondisi Pereira sekarang, mulai dari rumor soal motivasi sampai penampilan terakhirnya yang nggak maksimal, banyak analis yakin Ankalaev lagi-lagi jadi favorit. Poatan punya sesuatu yang gak dimiliki kebanyakan petarung UFC. Kekuatan tangan kanan yang bisa bikin lawan langsung shutdown. Ini bukan lebay, ini fakta. Dari debutnya di UFC, kita udah lihat gimana sekali pukulannya mendarat bersih, game lawan langsung berakhir. Bahkan mantan raja sekelas Israel Adesanya pernah merasakan ganasnya power Poatan. Jadi teman-teman, soal striking keras, Pereira masih jadi salah satu yang paling ditakutin di planet ini. Selain power, Poatan punya keunggulan tinggi badan dan jangkauan. Dengan postur yang menjulang di divisi light heavyweight, dia bisa ngejaga jarak dan nge-set up pukulannya dengan lebih leluasa. Kalau dia dapat timing buat kombinasi hooknya, lawan bisa langsung masuk highlight real KO. Ditambah lagi meskipun background utamanya kickboxing, Poatan udah nunjukin sedikit perkembangan di grappling selama beberapa fight terakhir. Memang belum elit, tapi cukup buat bertahan dari takedown panik. Kelemahan? Nah, disinilah masalahnya. Pertama, pertahanan takedown Pereira bukan yang paling solid. Lawan dengan skill gulat bisa bikin dia frustrasi. Kedua, stamina. Poatan bukan tipe petarung yang nyaman kalau fight harus jalan 5 ronde penuh dengan pace tinggi. Biasanya powernya mulai turun setelah ronde ketiga. Dan yang paling banyak dibahas, mentalitas. Apakah dia masih punya rasa lapar yang sama kayak dulu? Atau udah terlalu nyaman karena gaya hidup superstar? Kalau jawabannya enggak, ini bisa jadi bom waktu buat dia sendiri. Sekarang kita ngomongin Ankalaev. Dari sisi skill, pria Rusia ini paket komplit. Dia datang dengan modal striking yang underrated plus grappling solid yang bikin banyak petarung mundur sebelum bertanding. Di fight lawan Pereira, dia benar-benar nunjukin IQ tarung yang tinggi. Nggak panik, nggak buru-buru, tapi sabar nyusun serangan. Dan yang paling keren teman-teman, dia berani main di area Pereira, yaitu striking, dan tetap unggul. Ini bikin banyak orang sadar kalau Ankalaev bukan sekedar wrestler yang ngandelin takedown. Keunggulan besar lainnya adalah durability dan fight control. Ankalaev punya chin yang kuat dan disiplin taktis yang bikin dia jarang kebawa emosi. Lawan model Poatan yang main psikologis nggak ngaruh buat dia. Plus, dia punya stamina bagus buat fight panjang. 5 ronde, gaspol sampai akhir. Tapi, nggak ada petarung yang sempurna. Kekurangan Ankalaev ada di finishing instinct. Banyak yang bilang dia terlalu hati-hati, kadang gak ambil risiko buat ngejar KO. Ini bisa jadi masalah kalau lawan model Poatan yang bisa ngehajar balik kapan aja. Selain itu, meskipun grapplingnya solid, dia bukan tipe finisher di ground. Jadi kalau dia gagal bawa fight ke matras, ya harus siap perang berdiri lagi. Kalau kita lihat dari rematch ini, jelas banget kalau Pereira harus ngeriset mindsetnya. Dia nggak bisa lagi takut sama ancaman takedown kayak di fight pertama. Kalau dia main setengah hati, Ankalaev bakal ulang skenario lama. Poatan harus balik ke identitas aslinya, agresif, percaya diri, dan fokus ngejaga jarak buat manfaatin power hooknya. Kalau dia bisa keep distance dan nyulik satu momen bersih, selesai sudah. Sebaliknya, Ankalaev bakal main aman dengan resep klasik, pressure, tapi jangan overcommit. Mix striking sama ancaman takedown biar Poatan gak nyaman.
Main sabar, curi poin dengan jab, leg kick, dan kalau ada kesempatan, bawa ke ground. Jangan kasih ruang buat Pereira dapat timing. Fight ini soal siapa yang bisa jalanin game plan tanpa bikin kesalahan fatal. Di atas kertas, Ankalaev punya lebih banyak opsi. Dia bisa main striking, bisa bawa ke grappling, bisa main tempo panjang, sementara Poatan lebih bergantung pada power. Tapi jangan salah, di MMA, satu pukulan bisa mengubah segalanya. Dan kalau ada orang yang bisa bikin kejutan itu, mungkin Alex Pereira. Intinya, UFC 320 bukan cuma soal siapa yang lebih kuat. Ini soal siapa yang bisa main pintar, siapa yang masih punya mental juara, dan siapa yang paling siap buat ambil resiko di momen krusial. Ankalaev mungkin unggul di prediksi, tapi Poatan tetap punya kartu truf di tangannya, kekuatan KO, yang bisa bikin semua analisis hancur dalam sekejap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.